apa kabar? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini saya akan meneruskan mengajar tentang ceramah ya. Kemarin sudah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 hal materi pokok pembelajaran ceramah, yaitu yang pertama pengertian ceramah, yang kedua struktur ceramah, dan yang ketiga kaidah kebahasaan ceramah. Nah, pada kali ini saya akan meneruskan 3 pokok lainnya, terusan dari pokok sebelumnya, yaitu yang keempat isi ceramah, kemudian yang kelima tujuan ceramah, dan yang keenam menyusun ceramah. Kemudian untuk indikator pembelajaran, kemarin kita sudah sampai kedua hal indikator yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks ceramah, kemudian menganalisis struktur teks ceramah, dan yang ketiga menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, kemudian kali ini saya targetnya yaitu kita bisa mencapai indikator pembelajaran yang keempat, yaitu menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ini berkaitan dengan materi pokok yang sebelumnya sudah saya sebutkan, 6 tadi. Oke, silahkan kalian siapkan bekal kalian untuk mencatat hal-hal pokok yang akan saya jelaskan. Oke, selamat bersiap-siap. Oke, kali ini kita memasuki pada materi pokok isi ceramah. Nah, isi ceramah dapat diketahui dari hal-hal penting dari ceramah tersebut. Bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Sementara itu, bagian-bagian yang lain berfungsi sebagai penjelas. Nah, ceramah yang baik itu adalah ceramah yang isinya mudah dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, sebelum kalian menyampaikan sebuah ceramah, penceramah harus menganalisis pendengar atau khalayak yang akan datang. Nah, sebagai catatan, hindari kata-kata yang terlalu ilmiah atau kata-kata asing jika pendengarnya didominasi oleh orang awam. Jadi, penggunaan bahasa itu yang sederhana saja, karena tujuan atau dasar dari ceramah itu kalian memberikan hal-hal persuasif supaya lebih dipahami oleh pendengar atau khalayak umum. Nah, kurang lebih untuk isi ceramah seperti itu. Oke, kita sudah sampai di materi pokok yang kelima, yaitu tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah apa saja sih? Kita memasuki yang pertama, yaitu bersifat informatif atau instruktif. Ya, yaitu ceramah memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar, seperti itu ya. Jadi bersifat informatif tujuan dari ceramah. Kemudian yang kedua atau B, yaitu bersifat persuasif atau ajakan. Nah, ceramah mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memiliki tujuan, yaitu argumentatif, jadi bersifat opini ya. Nah, ceramah ini bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Jadi opini tersebut harus meyakinkan oleh para pendengar tersebut. Kemudian yang D atau yang keempat, yaitu bersifat deskriptif, nah, atau berupa penjelasan ya. Nah, penceramah ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan, jadi menjelaskan ya. Jadi ceramah itu bersifat menjelaskan sesuatu. Kemudian yang E atau yang kelima, yaitu rekreatif. Nah, ceramah ini bertujuan untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. Jadi bersifat supaya sama-sama satu tujuan, seperti itu. Kemudian yang F atau yang ke-6, yaitu bersifat naratif atau tujuan dari ceramah yaitu bersifat naratif. Nah, ceramah ini bertujuan untuk menceritakan sesuatu kepada pendengar. Jadi sama-sama meyakinkan
pendengar atau khalayak seperti itu. Nah, kurang lebih tujuan dari ceramah ada 5 tersebut. Kemudian kita lanjut menuju materi pokok yang terakhir, yaitu menyusun ceramah. Oke. Nah, sebagai catatan ini ya, berhasil tidaknya sebuah ceramah sedikit banyaknya bergantung pada penceramah dan materi yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, penceramah itu harus bisa menganalisis pendengar atau hadirin. Jadi semakin pendengarnya itu terpelajar yang datang ya, nah persiapan yang harus dilakukan itu harus semakin baik. Nah, materi yang disampaikan pun harus benar terhindar dari kesalahan-kesalahan. Jadi persiapannya harus betul-betul matang seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum menyusun teks ceramah ke materi pokok menyusun teks ceramah, yaitu satu hal yang perlu dilakukan adalah menentukan pokok-pokok isinya. Nah, pokok-pokok ceramah merupakan bagian terpenting dalam sebuah ceramah. Nah, nantinya pokok-pokok inilah yang akan dicatat oleh para pendengar. Kemudian, pokok-pokok isi ceramah bisa ditentukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi 5 unsur tersebut, unsur 5W plus 1H itu bisa dijadikan bahan untuk mencari pokok dari isi ceramah yang ingin kalian sampaikan, seperti itu, supaya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pendengar atau khalayak umum. Oke, kita lanjut dalam menyusun ceramah. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu menentukan tema atau pokok masalah. Nah, temanya itu tentang apa? Dilihat dari konteks sebuah acara tersebut. Kemudian yang kedua harus mengetahui latar belakang pendengar ya, mulai dari usia, kemudian pendidikannya, kemudian jumlahnya berapa, seperti itu mempengaruhi dari isi yang ingin disampaikan dalam sebuah ceramah. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu mencari data atau sumber bacaan yang mendukung ceramah. Jadi kalian bisa mencari referensinya di berbagai hal ya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kerangka ceramah. Jadi membuat poin-poinnya terlebih dahulu, kemudian baru dideskripsikan, kemudian baru memunculkan naratifnya seperti apa tadi, seperti yang berkaitan dengan tujuan ceramah tadi. Oke, nah kurang lebih dalam bab ceramah seperti itu ya materinya. Nah, saya akan menambahkan sedikit tentang ini dari pihak si pendengar atau pendengar ceramah ya, khalayak, dari tim khalayak. Nah, dalam menganalisis suatu ceramah, nah apa sih menganalisis itu? Menganalisis artinya mengurai atau menelaah. Nah, jadi ini tips untuk menelaah sebuah ceramah. Nah, menganalisis isi ceramah berarti menelaah isi ceramah ya. Untuk dapat menelaah ceramah, jika ceramah yang disampaikan itu secara lisan, maka pendengar harus mendengarkan baik-baik isinya, harus benar-benar menyimak. Menyimak itu harus kalian harus mendengarkan, kemudian melewati proses berpikir, kemudian kalian memiliki poin-poin dari apa yang disampaikan oleh si penceramah. Nah, kemudian jika ceramah berbentuk teks tertulis, nah pembaca ini perlu memahami isinya, yaitu dengan membaca berulang-ulang, supaya selain dari ini memahami isinya juga meningkatkan taraf literasi kalian. Jadi tergantung konteksnya, jika ceramah tersebut konteksnya secara lisan, maka kalian harus benar-benar menyimak secara sungguh-sungguh ya, secara detail. Kemudian kalian kembangkan dalam kerangka pola pikir kalian menjadi poin-poin dari apa yang disampaikan oleh si penceramah. Kemudian jika konteksnya yaitu tertulis, teks tertulis, maka kalian para pendengar itu melakukan membaca secara berulang-ulang apabila kalian belum memahami apa yang ingin disampaikan oleh ceramah tersebut.
Jadi kalian dibaca kembali apabila belum paham, selain untuk memahami juga meningkatkan literasi kalian. Oke, nah kurang lebih seperti itu dalam materi ceramah. Silahkan kalian apabila ada pertanyaan, saya membuka dalam kolom psikologi kelas kalian masing-masing, atau kalian boleh komentar di video ini ya. Nah, apabila kalian masih kurang paham, silahkan ulangi video ini. Oke, kurang lebih seperti itu pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.